hidupnya diberkati? Siapa yang ingin hidupnya ini berkelimpahan? Pertanyaan saya, kalau sudah kaya mau apa? Ada yang bisa jawab? Kalau sudah kaya, kalau sudah berkelimpahan, apa yang mau kita kerjakan? Bingung kan? Ya, ayo mari kita belajar. Karena hidup kita sebetulnya kekayaan itu adalah akibat. Kekayaan itu adalah hasil pada waktu kita jalan mengikut Tuhan kita. Karena Tuhan itu kaya. Amin. Tapi seberapa kita ini jalan ikut Dia? Ataukah kita ini jalani jalan kita sendiri? Kita berkata aku ke gereja, aku baca Alkitab, aku berdoa. Tapi sesungguhnya jalan kita bukan jalan yang dijalani oleh Tuhan kita. Tapi jalan kita yang kita pilih ini adalah yang kita sukai. Yang kita impikan. Yang kita rindukan. Yang menjadi masalah adalah apa? Seringkali jalan yang kita sukai itu bukan yang Tuhan sukai. Jalan yang kita impikan itu bukan yang Tuhan kita impikan. Dan hari ini mari kita kenali jalannya. Maka berkat, blessing, kelimpahan itu akan mengikuti. Ada amin? Ada amin? Mari yang pertama. Kalau kita mau hidup kita diberkati, yang pertama kita harus tahu ada roh yang namanya adalah roh kemiskinan. Jadi ada begitu banyak anak-anak Tuhan, hidupnya ngepas, hidupnya serba terbatas. Kenapa? Karena hidupnya belum lepas dari yang namanya roh kemiskinan ini. Tapi roh kemiskinan ini bukan terbatas pada waktu kita ini nggak punya uang. Saya ini mendapati banyak, bahkan saya ini mengkonseling beberapa pengusaha yang ada di Jakarta. Mereka orang-orang punya aset. Mereka orang-orang yang istilahnya tidak berkekurangan secara uang. Tapi itu membuat mereka tidak lepas yang dari namanya roh kemiskinan. Karena roh kemiskinan tidak identik dengan engkau ini punya uang atau tidak. Karena roh kemiskinan ini bisa mengikat manusia di berbagai bidang. Tapi kalau kita mulai lepas, kita mulai patahkan dari setiap ikatan yang namanya roh kemiskinan ini. Saya berani jamin berkat itu akan mulai datang, mengikuti, bahkan mengejar hidup kita. Amin. Bapak kita yang di surga ini kaya. Siapa yang tahu kita punya Bapak di surga ini kaya sekali? Tidak tahu. Bapak Ibu tahu enggak? Jangan amin. Saya Bu, hari ini saya sekali lagi ya. Saya ini terlahir. Saya ini bukan dari keluarga Kristen. Tapi saya jadi Kristen. Karena saya bertobat, karena saya main dukun. Hari itu saya kehilangan uang. Dan saya main dukun cari dengan kuasa roh-roh. Untuk saya bisa mendapatkan uang saya kembali. Saya bukan dari keluarga Kristen. Saya bukan dari keluarga kaya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang tadinya saya ini gak bisa sekolah.
Yang tadinya saya ini dari keluarga miskin, hari ini saya itu memberi makan anak puluhan ribu yang ada di seluruh Indonesia lewat rumah singgah. Saya memberikan hadiah kepada mereka. Tuhan berkati saya. Jadi saya mau bilang begini, Bapak Ibu, kalau hari ini saya ini punya satu anak. Ini anak saya, namanya Jessica. Kalau dia ini nanti dia Maret, dia akan kembali lagi sekolah ke Taiwan. Tapi saya ini mau berkata begini loh. Hari ini sebelum dia memikirkan semua kebutuhannya, saya sebagai orang tua terlebih dahulu memikirkan kebutuhannya selama dia di Taiwan. Kalau hari ini kita tidak pernah sadar, kita tidak pernah mengerti tentang betapa hati Tuhan limpah dengan kekayaan, limpah dengan kebaikan, limpah dengan cinta, maka itu pun roh kemiskinan. Karena kita tidak pernah percaya, kita tidak pernah yakin dicintai dan diberkati. Itu yang menjadi masalah. Hari ini kita mau belajar dulu, apa sih? Sebelum kita bahas tentang financial blessing, kita mau bahas dulu roh kemiskinan. Kenapa? Karena kalau kita bebas dari roh kemiskinan, maka financial blessing itu pasti terjadi dalam hidupmu. Amin. Ya. Mari. Siapa yang mau bebas dari roh kemiskinan? Amin. Nah, yuk, apa sih roh kemiskinan itu? Itu bicara tentang miskin iman. Itu bicara tentang miskin hubunganmu dengan Tuhan. Itu bicara tentang miskin hubunganmu dengan manusia. Dengan suami, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan jemaat. Miskin, engkau tidak bisa limpah, engkau tidak bisa memberikan kasih. Engkau ini tidak bisa, dalam hidupmu yang ada hanya penuntutan demi penuntutan. Itu namanya miskin. Hubunganmu dengan Tuhan itu seperti apa? Jujur, saya tadi pada waktu saya berdoa, saya di situ pada waktu saya menyembah, pemimpin pujian ini menyembah di tempat ini. Saya tahu banget itu powerful. Dan saya ini percaya kalau kita bisa menyembah sepowerful itu seperti menggedor pintu surga. Dan kalau pintu surga digedor seperti itu, masa sih berkatnya enggak tercurah? Tapi yang jadi masalah, pada waktu engkau menggedor pintu surga, punyakah engkau hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa? Apakah engkau mengenal hatinya, mengetahui kerinduannya? Ini yang menjadi masalah. Dan hari ini yang namanya roh kemiskinan itu membuat kita, hubungan kita juga miskin dengan Tuhan. Kita cuma sekedar datang ke gereja, ibadah, mau dapat berkatnya, tapi kita tidak punya cinta, kita tidak punya pengenalan, kita tidak bisa mengerti kerinduannya. Hubungan kita dengan Tuhan cuma berkata sebatas begitu. Tuhan berkati keluargaku. Tuhan pulihkan keluargaku. Tuhan. Dan semuanya doa isinya cuman saya, dan saya. Itu artinya kita miskin hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita ini kaya, hubungan kita kaya dengan Tuhan, kita bisa datang
seperti seorang anak dan berkata, "Mama, Papa, pengen apa?" Kalau kita sebagai anak datang seperti itu, percaya, Pak punya anak? Kalau anak bisa memandangi mata kita dan berkata, "Mama lagi pengen apa sih?" Percaya, semua yang kita miliki ingin kita limpahkan dalam hidupnya. Tidak perlu minta, tidak perlu nyari, tidak perlu ngejar. Kenapa? Itu kerinduannya, itu kebaikannya. Tapi miskin itu juga bicara miskin attitude. Miskin yang namanya tingkah laku. Miskin yang namanya budi pekerti. Miskin sopan santun. Dan ini pun menghalangi yang namanya berkat Tuhan. Ini pun yang menjadikan roh yang namanya roh kemiskinan itu mengikat kita. Kita jadi pribadi yang tidak memiliki karakter Kristus. Dan kita menjadi miskin attitude. Akibatnya kalau kita ini sudah miskin iman, miskin hubungan dengan Tuhan dan manusia, miskin attitude, percaya pasti akan miskin ekonomi. Jadi nanti ini yang harus kita bereskan. Kalau kita mau yang namanya financial blessing. Tapi ini hati Tuhan. Ya, kita mau baca dulu tentang janji Tuhan. Mari kita baca di Ulangan 15 ayat yang keempat. Saya minta ada yang membacakan, tolong. Ulangan 15, siapa yang bisa membacakan? Adakah yang bisa membacakan? Ulangan 15 ayat yang keempat. Halo, ini firman Tuhan. Kalau Tuhan yang berkata, pasti ya dan amin. Betul gak? Amin. Tuhan Yesus berkata apa? Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan. Katakan apa? Tuhan akan memberkati aku. Mari kita baca deh ya supaya mantap ya. Tapi mu ganti nama kita masing-masing ya. Dan negeri kita ganti dengan nama kota Balige. Atau mungkin di sini ada beberapa orang yang datang dari Padumaan, ada Lintong, katakan. Dan tuh engkau dan akan memberkati aku di Lintong yang diberikan Tuhan. Seperti itu, oke? Mari kita baca sama-sama ya. Maka tidak akan ada orang miskin di antara kami. Sebab sesungguhnya Tuhan akan memberkati Nita di Bekasi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadaku untuk menjadi milik pusakamu. Ini loh, Balige diberikan menjadi milik pusaka. Lintong, Tanah Batak, Sumatera Utara itu diberikan menjadi milik pusaka. Dan Tuhan berkata tidak ada yang miskin di antaramu. Tapi yang menjadi masalah, apakah engkau sudah mengerjakan tanah yang menjadi milik pusaka? Bapak Ibu, siapa yang di sini punya warisan tanah? Nah, ada sawah, ada ladang, mungkin ada hutan. Kalau tanah itu diwariskan dari leluhur kita,
1 hektar, 10 hektar, 20 hektar. Tapi kita enggak pernah kerjakan. Bisa enggak sih kita dapat kekayaan dari situ? Enggak bisa. Dan Tuhan itu, Bapak Ibu, kita ini enggak bisa milih kita mau dilahirkan di mana. Ada enggak sih orang yang bisa request, Tuhan, saya nanti dilahirkan di Amerika saja. Tuhan, nanti saya dilahirkan di Afrika. Bisa enggak? Enggak. Jadi kalau hari ini engkau ada di tempat ini, engkau ada di Balige, tanah warisanmu itu misalnya di Lintong, engkau harus tahu bahwa itu milik pusaka yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan Tuhan itu berkata, begitu engkau tahu dan terima warisan itu, maka engkau tidak akan pernah menjadi miskin. Tapi yang jadi masalah, apakah kita sudah mengerjakan tanah yang menjadi warisan itu semuanya? Ya. Lanjut, ini janji Tuhan. Kita baca Ulangan 12 ayat 28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Dikatakan apa? Hanya yang baik yang diperintahkan Tuhan. Tapi asal kita ini melakukan yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Tidak ada yang buruk yang Tuhan mau berikan dalam anak-anaknya. Tapi syaratnya satu, apakah kita sudah melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Nih, ini yang terakhir. Ayo kita baca. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bahkan Tuhan berjanji apa? Dia yang akan menghapuskan surat-surat hutang. Amin. Hari ini kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini dan tahu bahwa hari ini tentang financial blessing, pasti saya percaya beberapa dari kalian sedang ada di posisi di mana kalian membutuhkan blessing keuangan. Benar? Amin. Tapi hari ini buat saya nih, dari 3 janji ini. Yang pertama Tuhan berkata apa? Yang pertama Tuhan berkata bahwa tidak ada yang miskin di antaramu. Yang kedua Tuhan berkata apa? Tuhan memerintahkan, Tuhan memberikan segala yang baik untuk anak-anaknya. Yang ketiga Tuhan berkata apa? Aku yang akan menghapuskan surat hutangmu. Pada waktu engkau mendengar firman ini, bisa enggak? Ada enggak hari ini yang engkau pada waktu mendengar firman itu engkau berkata gini, mungkin itu buat yang lain. Aku ini sudah berdoa berpuluh-puluh tahun minta dibebaskan hutang. Dan aku belum bebas sampai hari ini. Beberapa yang mendengar yang berkata, mana mungkin aku bisa jadi kaya. Mana mungkin aku bisa diberkati. Ada enggak hari ini kalau engkau mendengar 3 firman ini, tapi di alam bawah sadarmu, engkau masih terus mendengar suara itu. Enggak mungkin kamu kaya. Enggak mungkin engkau diberkati. Enggak mungkin hutang-hutangmu lepas. Ada enggak? Hari ini ada enggak? Berarti enggak ada.
Kalau enggak ada, udah enggak perlu seminar, saya enggak perlu khotbah. Kalian semua akan diberkatin. Seringkali kita malu. Kenapa? Sebetulnya yang menjadi masalah adalah apa? Kita tidak bisa percaya dengan firman. Hari ini saya cuma mau berdoa untuk orang-orang yang mendengar 3 firman ini. Tapi di alam bawah sadarmu berkata, enggak mungkin kok aku diberkati. Enggak mungkin kok hutang-hutangku lunas. Enggak mungkin kok aku ini bebas dari kemiskinan. Orang lain diberkati. Tapi ya aku akan ngepas. Kalau itu engkau orangnya, angkat tangan. Letakkan tanganmu di belakang kepala. Enggak ada. Bapak Ibu, salah satu. Nah, itu roh kesombongan. Untuk diberkati Tuhan, roh kesombongan itu menjadi kutuk. Roh kesombongan itu menjadi penutup berkat dalam hidupmu. Hari ini kalau saya menyampaikan firman, saya tidak hanya dipanggil untuk seperti tukang obat yang ngoceh di mana-mana. Hari ini saya mau berkata, bisakah kita anak-anak Tuhan memeluk kebenaran dan berani percaya terhadap kebenaran itu? Kalau engkau menjadi anak-anak Tuhan puluhan tahun, hidupmu tidak pernah berubah. Lihat apa yang salah di dalam kekristenanmu. Apa yang salah dengan hubunganmu dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu melihat anak-anak Tuhan yang diberkati. Saya menggembalakan ibu-ibu rumah singgah. Mereka adalah pemulung. Mereka adalah orang-orang yang miskin yang ada di Bekasi. Mereka 80% adalah orang-orang Batak. Dan saya berkata, saya ini Kristen tidak dari lahir. Tapi kalian Kristen sejak dari lahir. Saya mau berkata, keberanian kita memeluk firman kebenaran itu yang akan mengubah. Bukan dari lamanya kita menjadi Kristen. Bukan dari seberapa banyak engkau duduki kursi ini. Saya hari ini kalau saya sampaikan firman, karena saya tahu cintanya Tuhan untuk umatnya. Hari ini kalau engkau tidak berani cek hatimu dan jujur di hadapan Tuhan, maka engkau pulang, saya sampaikan firman, apapun engkau tetap pulang sama. Engkau tetap miskin, engkau tetap terlilit hutang, engkau tetap dengan kondisi saat engkau datang. Siapa yang mau pulang berubah? Hari ini berani jujur dan berkata di hadapan Tuhan, Tuhan ini loh, aku ini tidak berani percaya kalau aku ini diberkati. Aku tidak berani percaya Tuhan, aku susah percaya kalau hidupku bisa diberkatin. Dan hari ini saya akan putuskan setiap belenggu itu. Malam hari ini engkau yang tahu engkau susah percaya bahwa engkau lepas dari, engkau susah percaya dari kemiskinanmu. Engkau susah percaya bahwa engkau diberkati. Engkau susah percaya engkau lepas dari hutang-hutangmu. Berdiri di tempatmu dan saya akan berdoa untuk mematahkan belenggu-belenggu itu. Mari bangkit berdiri. Hiarapa shekente kenere baba 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 baba. Hiarapa sho. Tuhan, buat firman-Mu ini jadi daging. Semua
kemiskinan. Hatiku percaya. Syakara basekereba. Ya raba sakadara basekereba. Mari angkat tanganmu dan katakan. Hatiku percaya. Bapak, mari patahkan belenggu ini. Belenggu di alam bawah sadar mereka. Ya Rabba Syadade. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari letakkan tanganmu di belakang kepalamu. Tuhan hamba berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, setiap semua belenggu-belenggu, setiap bisikan-bisikan, semua perkataan yang berkata kami tidak bisa diberkati. Hari ini lepas, hari ini lepas, hari ini tidak ada lagi di dalam pikiran anak-anak Tuhan. Tidak ada lagi. Tuhan, kami adalah umat-Mu yang siap untuk dicurahkan berkat. Hari ini Tuhan, semua belenggu-belenggu alam bawah sadar kami. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan, dipatahkan, dikoyakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, aku dibebaskan dari kemiskinan jasmani, rohani, dan jiwani. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku siap terima berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sebelum saya ini lepas dari yang namanya kok roh kemiskinan, saya juga mengalami hal yang sama. Hari itu saya selesai lulus dari sekolah Alkitab. Dan hari itu ditawarkan, siapa yang mau ikut pergi ke Israel. Kami semua mahasiswa itu dipampang yang namanya kertas. Dan dikatakan seperti ini, siapa yang mau mendaftar ikut pergi ke Israel, biayanya $2.000. Semua kami mahasiswa berkata, kami pengen. Tapi tidak ada satupun dari kami yang berani menaruh namanya di daftar itu. Karena kami berkata, bagaimana mungkin kami bisa ikut pergi ke Israel? Kami belum kerja, kami belum punya penghasilan. Uang $100 aja enggak punya. Dan kami tidak
bisa percaya. Hari itu ada satu mahasiswa yang berani menulis namanya di tempat itu. Saya iseng-iseng deketin dan saya tanya, kamu sudah punya uang berapa? Belum. Kok kamu berani nulis namamu? Lah kan nulis saja, apa susahnya? Saya pikir ya juga. Saya bilang begini, nanti kalau nggak bisa bayar gimana? Emang ditulis disuruh bayar? Enggak juga. Saya bilang begini, nanti kamu malu enggak? Ya malu pikiran nantilah. Yang penting kan ditanya siapa yang mau. Kamu mau apa enggak? Kata dia malah tanya gitu sama saya. Saya mau. Terus kenapa kamu enggak nulis? Enggak berani. Dan hari itu dari 100 mahasiswa cuman 1 orang yang menuliskan namanya. Ini mencatat, ini menjadi kesaksian buat saya seumur hidup saya. Hari itu sekitar bulan Juli rombongan dipanggil dan ini anak ikut dipanggil. Dan dia keluar dari ruangan, dia berkata, yes. Saya berkata, kenapa? Yes. Senyum-senyum, yes. Ternyata singkat cerita, namanya masuk di dalam daftar untuk ikut trip ke Israel. Dan hari itu Tuhan berkata, nah, untuk diubahkan hidupmu, untuk diberkati, untuk dipakai oleh Tuhan. Modalnya satu, kamu bisa percaya atau tidak. Satu kata percaya, itu membuat wadahmu siap terima semua yang Tuhan sediakan. Kalau kita tidak bisa percaya, saya mau tanya, Tuhan sayang saya enggak? Sayang. Tuhan sayang anak itu enggak? Sayang. Tapi hari itu, anak itu yang menulis namanya, dia berani percaya. Dan satu kata percaya itu membuat dia bisa terima berkat. Hari ini seringkali yang membuat kita enggak bisa terima berkat. Itu yang di sini loh. Di sini loh mentalmu yang sudah ngeblok berkata, enggak bisa. Enggak mungkin. Itu bukan buat aku. Aku mimpi kali ya. Malu, harkat, gengsi. Dan hari ini Tuhan berkata, kamu mau makan gengsi? Dan buat saya begini loh. Apa sih susahnya kalaupun enggak jadi? Paling berkata, Nita enggak jadi pergi, malu. Paling sehari, seminggu. Tapi kenapa? Kita ini melatih hati kita. Iman itu perlu dilatih. Percaya itu perlu dilatih. Dan seringkali kita cuman berani membaca firman. Tapi kita tidak berkata, aku berani percaya. Dan belajar melatih hatimu untuk percaya. Setiap kali engkau melatih hatimu untuk percaya, maka belenggu roh kemiskinan itu makin hari makin dilepaskan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ini bukan orang yang bisa kuliah. Saya bukan orang kaya. Tapi hari ini Tuhan ubah. Hidup saya semuanya berubah. Saya bukan orang yang gila. Hari ini lihat, saya tidak ada satupun pakai berlian. Hari ini kalau Bapak Ibu nanti ke Bekasi, saya nggak pakai Mercy, saya nggak pakai mobil-mobil mewah. Tapi hari ini kalau saya diberkati, saya tahu saya untuk hidup saya memberkati kerajaan Tuhan.
hidup saya untuk menjadi berkat lebih banyak lagi. Amin. Oleh sebab itu berkat dalam hidup saya tidak pernah ada habisnya. Siapa mau diberkati? Siap mendengarkan firman Tuhan lebih lagi? Amin. Yes, mari kita lanjutkan. Ya. Yang pertama, kaya dalam iman. Ya. Yuk. Saya mau ajak. Mari kita baca dari Matius 8 ayat 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kita tahu kisah ini, ada seorang perwira yang anaknya sakit. Dan hari itu Yesus tidak sedang menuju kepada anaknya. Tapi perwira itu berkata gini, Tuhan, kalau memang engkau benar Tuhan yang disembah, yang bisa menyembuhkan anakku, kamu tidak perlu datang. Dan kamu cukup berkata saja, maka engkau bisa menyembuhkan anakku. Kenapa Tuhan berkata bahwa perwira ini dikatakan apa? Engkau punya iman yang sangat besar. Bahkan di antara orang Israel tidak ada orang yang punya iman sebesar itu. Kenapa? Karena dia cuma bisa pegang perkataan. Kalau hari ini coba Israel berdiri. Hari ini misalnya dia Yesus. Dan saya berkata, Yesus sembuhkan. Dan saya tarik dia untuk pergi ke rumah saya. Ini jaminan. Kenapa? Karena ada fisiknya. Hari itu perwira itu dikatakan dia punya iman yang besar. Dia cuman pegang perkataan daripada Yesus. Perkataan itu bisa dipegang gak sih? Bisa, tapi fisiknya gak kelihatan. Makanya Tuhan itu berkata itu iman yang besar. Kalau kita, silakan duduk. Kalau kita mau punya iman yang besar, hari ini perkatakan setiap firman dan janji daripada Tuhan. Dan pegang itu di dalam hidup kita. Amin. Seringkali kita ini tidak berani benar-benar memegang perkataan. Karena perkataan ini tidak kelihatan. Saya mau berkata ya, ini kesaksian. Siapa yang tahu bos Alibaba, siapa namanya? Jack Ma. Siapa yang pernah tahu Jack Ma? Jack Ma ini orang yang sangat miskin. Ya, dia ini bahkan tidak lulus SD. Di Cina dia lahir dari keluarga yang sangat miskin. Setiap kali dia ngelihat keluarganya di rumah yang sangat sempit dengan saudara-saudaranya yang banyak. Dia lihat mamanya nangis, dia selalu berkata begini. Satu saat nanti tanganku akan mengubah sampah jadi emas. Setiap kali dia dipanggil Jack Ma, tolong kerja buat kasih makan adik-adik. Dia berkata lagi, satu saat nanti aku akan lihat tanganku akan merubah sampah jadi emas. Dan setiap kali dia melihat kemiskinan di depannya, dia selalu lihat tangannya dan dia berkata, satu saat nanti tanganku akan mengubah sampah jadi emas. Dan tidak ada satupun orang yang menyangka. Setiap kali Jack Ma melakukan itu, mamanya berkata, udah sana pergi, yang penting kerja supaya adik-adikmu bisa makan. Orang mungkin berkata kita gila, tapi seberapa kita berani berkata bahwa kita pegang perkataan dan janji Tuhan yang ada dalam firman. Caranya gimana Bu? Perkatakan, ngomong, sekalipun tidak lihat, ngomong. Ngomong itu bayar apa enggak sih? Hah? Ngomong bayar enggak?
Tapi itu aja susah loh kita. Hari ini bisa enggak ngomong, aku ini diberkatin. Aku ini diubah nasibnya. Aku ini akan limpah, aku enggak akan lagi dikejar-kejar hutang. Ngomong, kenapa? Firman Tuhan berkata, di Ulangan dikatakan bahwa tidak ada satupun yang miskin di antara kita. Ngomong, perkatakan. Dan semua perkataan itu menciptakan iman. Gampang gak sih? Tapi hari ini kalau Bapak Ibu pulang dari seminar ini, pulang dari KKR ini, ngeliat tagihan hutang, bon-bon yang harus dibayar, tidur aja tutup bantal. Ngomong, tempel di kaca, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkata Dia yang akan menghapus surat hutangku. Caranya gimana? Nggak tahu. Tapi berani memperkatakan firman. Kenapa? Karena firman, karena iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Allah. Hari ini kalau engkau mau lihat financial breakthrough, yang pertama, minta hidupmu kaya akan iman. Dan iman itu bisa yang namanya dilatih. Iman itu bisa diciptakan. Caranya dengan apa? Memperkatakan. Murah enggak sih? Gampang enggak sih? Ibu tadi semangat di sini kan. Perkatakan. Engkau mau ganti mobil, perkatakan. Loh, ketawanya jangan kayak Sarah. Ketawanya ini loh, nggak percaya. Yes! Loh, Bapak Ibu, saya mau cerita ya. Saya ini di sini, saya punya staff-staff yang bersama-sama dengan saya. Hari itu, saya ini pelayanan rumah singgah dan hari itu kami belum punya mobil. Apa sih yang saya kerjakan? Saya cari gambar mobil. Yang saya mau, saya pasang dan saya bilang ke semua staf saya, setiap hari tunjuk, perkatakan kami mendapat mobil itu untuk pelayanan. Karena Tuhan membutuhkan. Dan hari itu saya berkata, ada seorang janda, tua, nenek-nenek. Dan hari itu dia datangin saya dan dia berkata seperti ini, Nita, saya mendengar ada orang berdoa minta mobil untuk pelayanan. Dan hari itu adalah mobil pintar pertama yang saya dapatkan. Dan Tuhan berikan saya enggak cuma satu. Itu yang namanya mobil pintar itu bus. Bus yang besar dan itu keliling dari kampung ke kampung untuk bawa ngajarin anak-anak di rumah singgah. Itu adalah mobil pintar pertama saya. Dan hari itu Tuhan tidak cuma berikan satu mobil pintar. Tapi Tuhan berikan 3 mobil pintar dalam hidup saya. Ngomong itu gak susah. Tapi kadangkala ngomong kita males. Kenapa? Di sini sudah berkata ngapain kayak orang gila. Gak mungkin. Kalau kita tidak percaya kita tidak bisa terima. Kaya akan iman. Amin. Ya, mari. Ya, kita mau lompat ya supaya kita bisa belajar lebih lagi. Mari kita lihat di slide nomor 6 ya. Kita baca Kejadian 39 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Setelah itu dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jadi ternyata seperti ini hukumnya. Kalau kita ini seringkali kenapa sih berkat kita ini macet? Ya,
Ada beberapa anak saya, anak staf saya, dia ini tanya seperti ini sama saya, Bu, kenapa ya kalau kita ini butuh untuk pelayanan, Tuhan ini gampang banget mencukupi. Kita minta snack buat anak-anak mau Natalan. Cepat ada orang donatur yang memberi. Tapi kalau kita ini buat pribadi kok susah sekali ya. Saya bilang begini, tahu enggak kalau untuk pelayanan kenapa gampang? Karena itu memang Tuhan membutuhkan. Karena Tuhan butuh untuk kita jadi saluran berkat di dalam pelayanan. Beli snack, untuk bayar transport, karena Tuhan butuh maka cepat kita diberkati dan untuk pelayanan. Tapi kalau untuk yang pribadi kenapa susah? Karena berkat yang kita terima itu tergantung saluran kita dengan Tuhan. Seberapa kita nempel, seberapa hati kita ini taat, seberapa hubungan kita ini dengan Tuhan. Dan seberapa engkau intim dengan Tuhan. Seberapa engkau mengenali hatinya. Maka itu sebesar itu saluran itu akan terbuka dalam hidupmu. Dan firman ini berkata, Yusuf, karena dia awalnya dikatakan apa? Karena dia disertai oleh Tuhan. Amin. Seringkali kita berkata, aduh kerja sama Bapak ini mah pelit banget. Susah sekali uangnya keluar. THR juga dimundur-mundur, dihutang dulu. Kuncinya bukan dari tuannya. Kuncinya bukan dari gembalamu. Kuncinya adalah seberapa hubunganmu dengan Tuhan. Di saat hubunganmu ini oke, di saat engkau punya keintiman, di saat engkau punya pengenalan. Yusuf dikatakan apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka seluruh harta tuannya dipercayakan kepada Yusuf. Hari ini kita tahu loh, bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Betul? Untuk apa sih? Untuk menyembah Tuhan. Hari itu mereka dapat emas dari siapa? Dari orang Mesir. Amin. Amin. Maka kalau engkau punya hubungan yang sangat luar biasa, engkau ini jalan dalam keintiman dengan Tuhan. Engkau setiap kali berkata, Tuhan aku cinta dengan engkau. Setiap kali engkau melayani, engkau bisa rasakan getar dan rindunya. Maka kekayaan orang fasik itu akan diberikan dalam hidup kita. Kuncinya itu. Kuncinya seberapa engkau nempel. Seberapa hubunganmu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan perintahkan berkat-berkat. Bisa orang fasik, toh bangsa Israel, orang Mesir kok emasnya dari orang Mesir, benar? Bisa juga dari anak-anak Tuhan yang memberkati engkau. Tapi pastikan hidup kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan seringkali itu yang miss. Seringkali itu yang tidak pernah ada di dalam kita. Kita pelayanan hanya tubuh kita kerja. Tapi kita tidak punya hubungan dengan gembala. Kita tidak punya hubungan hati dengan pemimpin. Kita tidak pernah tahu kerinduannya seperti apa. Dan kita menjadi kantong yang bocor, yang bolong, yang tidak pernah bisa menampung semua yang mau dicurahkan. Entah lewat Tuhan, entah lewat pemimpin, entah lewat orang-orang fasik yang akan diperintahkan untuk memberkati kita. Ya. Hari itu saya ini
Ya, pernah dengar enggak? Ada seorang pembantu, ya kan, yang jadi kaya raya. Karena kenapa? Karena dia itu merawat orang tuanya. Jadi ada pembantu di luar negeri. Dia merawat orang yang sudah sangat tua. Dan pada waktu orang itu meninggal, pembantu ini berkata, orang tua ini berkata seperti ini. Aku hanya bisa percayakan anakku nikah dengan kamu. Karena kamu merawat aku orang tuanya dengan tulus. Jadi kalau kita ini bisa punya hubungan dengan manusia. Dan kita ini memberi. Sekarang zaman sekarang ini susah untuk memberi. Beberapa dari kita, saya ini punya staff. Dia bilang begini, Bu, gaji itu equals dengan seberapa yang kita berikan. Kalau gajinya besar, maka kita rela lembur. Kalau gajinya kecil, maka sekedarnya. Dengarkan di sini pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita melakukan karena cinta, karena sebuah hubungan, Tuhan akan memberkati dan mencurahkan. Tapi kalau kita ini, aduh udahlah segini cukuplah. Gajinya toh di gereja ini enggak pernah besar. Tidak pernah cukup, aku harus cari tambahan dan segala sesuatunya. Maka itu akan jadi. Amin. Ya, kekayaan yang pertama kita harus kaya akan iman. Yang kedua, kekayaan yang kedua kita kaya dengan hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Dan itu bisa menjadikan saluran-saluran berkat. Amin. Ya, mari kita lanjut ya. Kaya di dalam attitude. Ya. Nah, mari kita baca Amsal 13 ayat yang ke-18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Nah, seringkali roh kemiskinan ini akan nempel dan berkolaborasi. Misalnya apa? Kemiskinan dengan kemalasan. Jangan pernah harapkan hidup kita ini diberkatin. Bu, saya sudah potong-potong roh kemiskinan. Saya sudah latih iman. Tapi kamu hidupmu malas. Ya, di sini dikatakan hidupnya malas. Hidupnya itu di dalam kebodohan, tidak mau dididik, maka itu akan tetap nempel yang namanya roh kemiskinan. Kenapa? Karena itu membuat attitude yang buruk, itu membuat semuanya ini hanya akan membuat roh kemiskinan itu tetap nempel. Saya mau cerita sama Bapak Ibu. Saya ini punya anak-anak. Dan saya ini sering kali mau memberkatin mereka. Jadi mereka ini sudah dapat yang namanya setiap bulan itu sudah dapat bulanan ya. Buat mereka melayani, buat mereka kerja dan segala sesuatunya mereka sudah dapatkan jatah bulanan dari saya. Tapi sering kali saya ini punya bonus-bonus tambahan. Kenapa saya katakan attitude itu penting? Saya ini berkali-kali mendapati, saya sudah menyiapkan berkat. Hari itu saya mau kasih, tiba-tiba dia marah, dia kecewa dan dia meninggalkan tugas. Satu orang lagi, dia ini mau pernikahan dalam keluarganya. Saya sudah sediakan amplop 2 juta rupiah. Saya mau berkata ini loh buat kamu pulang kampung. Tapi tiba-tiba dia marah dengan saya. Menutup telepon dan tidak membalas setiap line saya, SMS saya.
Dan hari itu dua-dua orang ini saya tidak jadi berkati. Dan Tuhan itu tiba-tiba ngomong gini, kenapa kamu tidak jadi berkatin? Iyalah Tuhan, ilfil. Tahu ilfil enggak? Pernah enggak sih pengen berkatin, tiba-tiba ngeliat tingkah lakunya, kita malas berkatin. Benar? Ternyata attitude itu membuat engkau diberkati Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Biarlah engkau tetap kuat. Sehingga kalau pada waktunya engkau bisa menuai dan mengambil berkat itu. Seringkali kita ini tidak setia. Seringkali kita ini tidak benar-benar melakukannya dengan konsisten. Datang di PD, main musik, setahun, giliran mau dibawa ke Israel, besok mau didaftarkan namanya, tiba-tiba berzina. Dan hari itu membuat semua berkat-berkat tertutup. Hari ini kalau kita mau diberkati, yang pertama, patahkan hidup dalam roh kemiskinan. Kemiskinan iman, kemiskinan hubungan, kemiskinan attitude dalam hidupmu. Amin. Kita mau belajar lanjut hari ini ya. Saya minta di slide nomor 10. Langit dan besi. Langit besi dan tanah tembaga. Mari kita baca. Imamat 26 ayat yang ke-19. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Ya, lanjut ayat yang ke-20, slide berikutnya. Semua jeripayahmu tak ada gunanya, sebab tanahmu tak akan memberi hasil, dan tanamanmu tak akan berbuah. 21, 22. Kalau kamu masih terus juga melawan aku dan tidak mau taat kepadaku, maka hukumanmu akan kutambahkan lagi 7 kali lipat. Aku akan mendatangkan binatang-binatang buas ke tengah-tengahmu. Binatang-binatang itu akan menerkam anak-anakmu, membunuh ternakmu dan menghabiskan kamu. Sehingga jumlahmu menjadi sedikit sekali dan jalan-jalan di negerimu menjadi sunyi. Langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Bapak Ibu, percaya Bapak yang di surga itu sangat rindu memberkati kita. Tapi yang menjadi masalah, tanpa kita sadar, hidup kita ini tinggal di dalam kutuk. Langit di atas kita ini adalah langit yang menjadi besi. Dan tanah itu tanah yang menjadi tembaga. Kalau di dalam kondisi seperti itu, Tuhan itu berkata apa? Dikatakan apa? Kalau kamu itu tinggal di bawah langit yang menjadi besi, apapun yang engkau kerjakan, jeripayahmu tidak akan ada hasilnya. Ngeri gak sih? Kita ini susah payah, kita buka toko, pernah lihat gak sih kerja keras? Dari pagi buka toko sampai petang, hasilnya habis. Nanti ada aja buat anak sekolah, mobil ketabrak, pompa rusak. Karena kenapa? Kita masih tinggal di bawah langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga. Dan dikatakan seperti itu, kalau engkau terus melawan aku, maka hukumanmu ini akan kutambah bahkan 7 kali lipat. Dan aku akan mendatangkan binatang buas ke tengah-tengahmu. Binatang-binatang itu akan menerkam anak-anakmu, membunuh ternakmu dan menghabiskan kamu.
sehingga jumlahmu menjadi sedikit sekali dan jalan-jalan di negerimu menjadi sunyi. Apa sih yang disebut langit yang menjadi tembaga? Dan tanah, langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga. Dikatakan apa? Mematahkan kekuasaan yang menjadi kebanggaan. Seringkali tanpa kita sadar, yang menjadi kebanggaan kita ini adalah kekuatan diri kita. Kita pikir dengan bekerja keras. Kita pikir dengan pandainya cari yang namanya donatur demi donatur. Kita pikir kita sudah punya donatur tetap. Kita pikir semua yang Tuhan percayakan, mulai dari gedung, mulai dari semua dan semua kebanggaan yang itu membanggakan kita, itu akan Tuhan patahkan. Saya ini mau cerita ya. Hari ini kebutuhan kami untuk rumah singgah setiap bulan itu adalah ratusan juta rupiah. Dan saya ini mulai cari bagaimana caranya menambah semua penghasilan. Saya mulai cari kerja sampingan. Saya suruh anak saya untuk jualan kaos. Saya suruh anak saya jualan baju batik. Saya suruh anak-anak saya jualan cabai. Tapi makin saya suruh mereka bekerja, mengandalkan yang namanya kekuatan manusia, saya ini mendapati tidak pernah cukup loh. Untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah singgah yang ratusan juta rupiah setiap bulan. Sampai Tuhan tiba-tiba berkata seperti ini. Kamu masih mau terus pakai caramu. Dan saya tahu artinya itu. Saya mulai berlutut, saya berkata, Tuhan, bukankah memberi makan orang miskin adalah panggilan yang kau berikan sejak dari awal? Kenapa hari ini aku yang pusing untuk memberi makan mereka? Seharusnya engkau yang menyuruh aku untuk memberi makan orang miskin. Engkau yang lebih pusing daripada aku. Bapak Ibu, jualan cabai, jualan kaos, jualan semuanya. Itu bikin saya makin hari makin stres. Buat saya makin hari makin tertekan. Sampai satu kali pemimpin saya berkata, Nita, kalau engkau tidak berurusan dengan hatimu, aku sudah melihat yang namanya depresi dan stres yang amat sangat di dalam hidupmu. Dan kalau engkau tidak bertobat, maka engkau akan kena dan diikat dengan yang namanya roh kegilaan. Saya berurusan dengan Tuhan. Dan saya mulai berkata, Tuhan ini bukan urusanku kok memberi makan. Jadi saya udah gak bingung lagi mau kerja ini, kerja itu, kerja itu. Kerjaan saya adalah saya cuma berlutut. Setiap kali saya membutuhkan, kemarin di NTT telepon, Bu, atapnya belum dibayar. Berapa butuhnya buat atap? Saya sedang bangun base camp untuk anak-anak di NTT. Hari ini belum ada atapnya. Kemarin saya bingung, aduh Tuhan mau cari pinjaman. Tuhan saya mau kenalan punya teman yang di bank. Saya mau cari kredit dengan bunga yang rendah. Dan hari ini saya berkata Tuhan, saya berkata setiap kali saya angkat foto itu dan berkata Tuhan, atapnya belum jadi. Tuhan, anak-anakmu kalau tidur lihat langit, terima kasih. Buat mereka lihat bahwa engkau Tuhan yang besar. Atapnya belum ada. Dan kemarin minggu lalu ada orang transfer
juta rupiah. Dan dikatakan ini untuk pembangunan rumah singgah. Saya enggak perlu jualan cabai. Saya enggak perlu jualan kaos. Saya enggak perlu pusing sampai stres. Kenapa? Ini loh. Semua langit yang menjadi besi dan tanah menjadi tembaga. Semua kekuatan, semua kebanggaan saya yang harus diputuskan dan dipatahkan. Seringkali itu bicara ego kita. Seringkali itu menjadi nama baik kita yang harus dipatahkan. Seringkali itu setiap impian-impian manusia kita yang harus diletakkan. Dan berani enggak kita meletakkan itu, dan itu membuat kebanggaan yang dipatahkan. Sehingga kita tidak lagi tinggal di bawah langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga. Kebutuhan saya masih banyak enggak? Masih. Tapi hari ini saya bisa pergi ke tempat ini. Amin, Ibu Hilda. Tanpa minta siapapun juga. Saya bawa ratusan sepatu dibagikan untuk rumah singgah. Kenapa? Karena saya cuma berkata, Tuhan, bukan dengan kerja kerasku. Keringat kita itu tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Yang perlu adalah apa? Hati kita ini loh. Nempel, nyambung, ngerti. Kenapa? Karena itu bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Bapak kita yang di surga. Amin. Saya tidak pernah mempermasalahkan dengan proposal. Hari ini saya buat proposal. Tapi pada waktu kita mengharapkan semuanya dari proposal, itu adalah kebanggaan yang harus dipatahkan. Dan kalau kita lanjutkan, itu akan menjadi langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga. Amin. Saya tidak pernah bilang bahwa dosa cari donatur. Tapi kalau donatur sudah hampir menggantikan Tuhan. Dan engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan lebih. Dan engkau mulai menyanjung dan menuruti setiap semua dari yang donatur berikan. Maka engkau sedang tinggal di bawah langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga. Amin. Ngerti gak sih? Hari ini Bapak Ibu mungkin mau berkata, engkau butuh uang, engkau pergi ke saudaramu. Dari rumah ke rumah. Tapi engkau tidak pernah dapatkan. Cuman kecewa yang kau dapatkan. Berhenti. Duduk di kamarmu, angkat tanganmu dan berkata, Bapak, aku punya Bapak, hari ini tolong aku. Kalau engkau harus puasa, tidak makan, puasa. Kalau engkau harus jual motor, jual motor. Kenapa? Kita percaya kita akan tahu ada jalan keluar. Tapi bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Amin. Ini loh caranya hidup untuk financial blessing. Ini loh caranya hidup untuk diberkatin. Bukan dengan sebuah kerja keras. Bukan dengan kepandaian kita melobi. Bukan dengan semua kekuatan yang dari diri kita. Tapi dikatakan apa? Asal engkau mendengarkan perintahnya. Maka engkau akan hidup berkelimpahan dan diberkati. Amin. Ya, mari kita lanjutkan. Ya. Di sini boleh dibaca Imamat 26 ayat 3 sampai dengan 5. Coba dibacakan. Kalau kamu hidup menurut peraturan-peraturanku dan mentaati perintah-perintahku, aku akan menurunkan hujan pada waktunya, sehingga tanah memberikan hasil dan pohon-pohon berbuah. Hasil tanahmu akan berlimpah-limpah. Stop, dikatakan apa? Kalau kita hidup menurut peraturan.
Dan peraturan itu apa? Peraturan itu adalah bicara firman. Hidup kita selaras dengan firman. Kalau Tuhan berkata, buang semua sakit hati, buang sakit hati. Belajar mengampuni, mengampuni. Itu namanya hidup dalam peraturannya. Seringkali orang Kristen datang ke gereja, dengarkan khotbah, tapi tidak berani hidup sesuai dengan peraturan. Tapi hidup sesuai dengan peraturan itu juga bicara. Kita bisa mendengar suaranya. Bapak Ibu, saya ini membimbing anak-anak pemulung. Dan mereka tidak bisa bayar uang sekolah. Hari itu saya ajarin mereka cari uang. Dan mereka membuat kartu-kartu handmade. Kartu-kartu handmade itu habis mereka buat saya tawar-tawarkan ke orang-orang. Tapi karena mereka kasihan maka mereka beli cuma 10, beli 20. Nah soalnya kartu ya, masa orang mau makan kartu kan enggak. Paling beli 10 itu sudah banyak. Satu kali saya ini mendengar Tuhan ini berkata apa? Nak, jual kartu-kartu itu diskon 50%. Tuhan diskon 50%? Iya. Enggak untung dong, enggak apa-apa, enggak untung. Dan saya beneran, saya jual diskon 50%. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Itu kartu handmade, kartu ucapan ulang tahun, kartu ucapan selamat Natal dan segala sesuatunya. Hari itu saya diskon 50%. Apa yang terjadi? Saya terima pesanan dari seseorang sampai 1000 lembar kartu. Hari itu saya terima pesanan. Ada orang yang bawa ke Belanda. Ada orang yang bawa ke Amerika, dijual ke Amerika. Ada dari perusahaan China Bank yang ada di Jakarta. Dan dia pesan khusus kartu itu, kartu handmade. Untuk nasabah-nasabah dia yang eksklusif. Dan hari itu saya melihat. Anak-anak saya yang buat kartu, mereka bisa bayar uang sekolah, bahkan bisa beli sepatu. Seringkali kita pikir kita bisa marketing. Hidup dalam peraturan yang pertama, belajar hidupmu sepadanan dengan firman. Yang kedua, belajar mendengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Lakukan dan taat, maka kita akan lihat semuanya. Hasil hukumnya apa kalau kita hidup dalam sesuai dengan peraturan-peraturan Tuhan? Hasil tanahmu akan melimpah-limpah. Amin. Ya, oke. Nah, saya mau ajarkan ini ya. Bagaimana tadi lepas dari belajar masuk dalam peraturannya. Tapi mematahkan langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga. Mari kita baca dari Imamat 26 ayat yang ke-7 dan ke-8. Jadi ini nyambung semuanya ya firmannya. Kamu akan sanggup mengalahkan musuh-musuhmu. Dengan 5 orang kamu sanggup mengalahkan 100 orang. Dan dengan 100 orang kamu sanggup mengalahkan 10.000 orang. Bapak Ibu, saya mau tanya sekali lagi, siapa yang mau hidupnya diberkatin? Hari ini bilang, kalau engkau mau diberkatin, perang. Perang. Amin. Bapak Ibu mau tahu enggak sih, kalau di samping rumahmu itu ada penyembahan berhala. Itu ada topekong, ada orang sembayangan. Itu ada orang yang ngasih sesajen. Itu ada orang yang ngasih semuanya. Ya, Bapak Ibu mau tahu enggak? Ini semua menjadi kesaksian. Yang ada topekongnya itu mengambil berkat yang menjadi berkatmu. Jadi kalau kamu enggak pernah perangin, yang mencuri berkat, yang enggak pernah memutuskan hubungan dan berkata aku bangun tembok. Enggak boleh ada pencuri-pencuri berkat itu.
maka itu semua penyembahan berhala itu menyedot yang namanya berkat anak-anak tuh. Bapak Ibu coba sebutin daerah di Batak ini yang masih banyak penyembahan berhala di mana? Pusubuhit. Lihat, penduduknya di situ adalah miskin. Betul? Yang banyak penyembahan berhala itu pasti orang-orang yang tinggal di tempat itu adalah miskin. Kenapa? Karena berkatnya dicuri. Bu, bagaimana perang? Ya udah nanti minta Bu Hilda ngajarin. Karena ini pelajarannya banyak, panjang. Tapi tanpa berperang, berkat-berkatmu itu akan dicuri. Jadi hari ini kalau engkau tahu di dekatmu, di dekat rumahmu ada dukun, ada penyembahan berhala, ada sesajen, berkata dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat semua pencuri-pencuri berkat. Itu kenyataan. Loh, hari ini teman saya itu tinggal di Solo. Teman saya itu tinggal di Madiun. Dan mereka itu berkata, Bu, tahu enggak sih Bu, kami ini kalau enggak ngurapin dompet, kalau kami enggak ngurapin tas kami, percayalah pulang kami hitung, itu uang itu pasti berbeda dan berkurang. Kenapa? Di sana itu tuyul itu banyak banget. Mungkin orang Kristen berkata, masa sih kita tuyul bisa ambil kita. Dan hari itu teman saya bersaksi, kalau kita tidak mengurapi, kita tidak berperang, kita tidak bangun tembok, itu uang yang di dalam dompet, uang yang di dalam tas itu benar-benar berkuasa, kegelapan itu ada. Dan pekerjaan dari iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis tetap mau kamu miskin. Iblis tetap mau engkau terlilit hutang. Sampai engkau kalau bisa dibuat murtad dan kecewa sama Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan menjadikan kita diberkati. Amin. Ya, berperang. Ya, saya akan lompat-lompat karena ini banyak sekali. Nah, oke. Kita belajar tentang tudung, ya. Ya, yang pertama adalah mematahkan roh kemiskinan. Kalau mau diberkati. Yang kedua, belajar tidak tinggal hidup di dalam langit besi dan tanah tembaga. Yang ketiga adalah tudung. Ya, mari kita baca. Mari kita baca dari Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Tuhan berkata kepada Abram, tinggallah di negerimu, kaum keluargamu dan rumah ayahmu. Lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur sehingga engkau akan menjadi berkat. Ya, pernah tahu kan ceritanya ini Abraham? Abraham tinggal dan hari itu Tuhan berkata, pergi nak, pergi ke satu tanah yang aku akan tunjukkan kepadamu. Tapi hari itu Abraham tinggal dengan Terah. Dan kalau kita pelajari, malam hari ini saya tidak bukakan Alkitabnya. Tapi kalau kita pelajari hari itu Terah itu bukan menyembah Yahweh. Tapi Terah masih menyembah kepada berhala. Selama Abraham tinggal bersama dengan Terah, maka ada enggak firman Tuhan yang berkata, Abraham, aku akan memberkati engkau dengan beranak cucu seperti banyaknya pasir di laut. Dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Dan siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Itu enggak pernah ada. Selama Abraham tinggal dengan Terah, maka tidak ada berkat yang diperintahkan dari Tuhan kepada Abraham.
Kenapa? Karena Abraham masih di bawah tuduh orang yang menyembah berhala. Bu, keluargaku sudah tidak ada yang menyembah berhala. Hari ini saya mau berkata, kalau ikut Tuhan Yesus itu tidak ada setengah-setengah. Ikut Tuhan Yesus nanti juga makan. Nanti juga ikut pesta adat. Nanti juga ikut semua ritual-ritual. Dan kita tidak tinggal khusus di bawah tudung yang benar. Hari ini kalau kita mau lihat hidup kita diberkati, pastikan dirimu tinggal dengan tudung yang benar. Selama tudungmu bukan orang-orang yang bisa menyukakan Allah, maka engkau tidak sedang ada di bawah tudung yang benar. Tapi tidak bisa setengah-setengah. Mencelok sana, mencelok sini. Satu divisi pindah lagi dan segala sesuatunya. Pastikan diri kita ada di bawah tudung yang benar. Selama Abraham tinggal dengan Terah yang menyembah Allah-Allah yang lain, maka Tuhan tidak pernah memberikan perkataan berkat kepada Abraham. Pelajari Bapak Ibu di Alkitab. Dan hari ini kalau engkau mau berkata Tuhan, mungkin itu berkata apa? Tudung itu berkata gini, tudung hutang. Seringkali kalau kita kepepet, kita tidak berani benar-benar hanya dengan Tuhan. Kita cari tudung keluarga kita yang kaya. Pinjam kepada pinjol, pinjaman online. Loh, saya tidak tahu dengan di sini, tapi di tempat saya di Bekasi, itu banyak sekali orang sampai dikejar-kejar. Saya itu pernah terima SMS, ditanya, ibu kenal enggak sama orang ini? Ibu, orang ini di mana? Saya bilang, ya saya tahu, tapi enggak dengan saya. Dan itu dikejar dengan pinjaman online. Hari ini pastikan hidupmu tinggal di dalam tudung yang benar. Nah, ini kebenaran ya. Tapi saya mau berkata seperti ini, belajar. Kita mau jadi pelaksana firman. Amin. Ini bukan saya, ini tidak punya gereja. Jadi saya tidak punya kepentingan. Tapi saya punya kepentingan untuk mengajar umat Tuhan. Untuk hidupnya diberkati. Amin. Ya. Yang selanjutnya adalah persepuluhan dan perak darah. Kita baca kebenaran firman Tuhan tentang persepuluhan. Mari kita baca. Ya. Dari Kejadian 14 ayat yang ke-20. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah memberikan kepadamu kemenangan atas musuhmu. Setelah itu Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari segala barang yang rampasan yang telah dibawanya kembali. Ya, coba saya skip. Oke, ya. Lanjut. Abraham, Kejadian 14 ayat 21 sampai 23. Lalu berkatalah Raja Sodom kepada Abraham, ambillah barang rampasan itu, tetapi sudilah mengembalikan kepadaku semua orang-orangku. Tetapi Abraham menjawab, saya bersumpah di hadapan Tuhan, Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, bahwa saya tak akan mengambil apa-apa dari milikmu, bahkan sehelai benang atau sepotong tali sandal pun tidak. Dengan begitu engkau tidak akan dapat berkata, sayalah yang membuat Abraham menjadi kaya. Ya. Di sini persepuluhan itu kita berkata begini, kalau gembala ngomong tentang persepuluhan itu untuk kepentingannya supaya masuk keuangan. Tapi saya mau berkata tidak. Hukumnya pada waktu engkau memberikan persepuluhan, maka itu menjadi efes damim.
menjadi sebuah batas darah atas setiap uang yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya tidak ada belalang, serangga yang bisa menyerang setiap kekayaanmu. Seringkali kita males ngasih yang 10 ini. Tapi lihat hukum Allah. Persepuluhan itu diberikan untuk menjadi perak darah. Menjadi sebuah batas yang berkata, iblis, engkau tidak boleh mencuri berkatku. Tapi seringkali yang 10% ini orang males memberikannya. Dikatakan seperti ini, mari kita baca. Maleakhi 3 ayat 10, mari baca. Sekarang aku berkata kepadamu, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu saja tidak, tetapi kamu menipu aku juga. Kamu bertanya bagaimana? Jawabku, dalam hal membayar 1/10 dan memberikan persembahan. Bawalah 1/10-mu keseluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu. Pohon-pohon anggurmu akan sarat buahnya. Mari kita baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu. Pohon-pohon anggurmu dan akan sarat buahnya. Itu loh yang namanya perak darah. Itu loh yang namanya efes damim. Pada waktu kita membayar perpuluhan, hukum Tuhan langsung berkata, iblis, dia sudah bayar perpuluhan, maka tidak ada satupun serangga yang boleh memakannya. Enak atau tidak? Yang 90% gak bisa dimakan sama serangga. Dan bahkan Tuhan itu berkata apa? Dalam hal apa engkau menipu aku? Dalam hal perpuluhan. Jadi perpuluhan itu bukan hukum gereja. Perpuluhan itu adalah hukum Allah. Supaya apa? Supaya tetap ada makanan di rumah Allah. Supaya tetap ada makanan buat orang-orang yang membutuhkan. Bu, berarti artinya kalau nanti ada sumbangan untuk ke panti asuhan, berarti saya bayar perpuluhan dari itu? Bukan. Perpuluhan berbeda dengan menabur. Semua perpuluhan itu adalah dari apa? Dari semua yang hasil yang engkau dapatkan. Engkau ambil 1/10-nya dan pada waktu engkau letakkan di kaki Tuhan, itu menjadi perak darah. Yang berkata, serangga, semua binatang tidak bisa mendekat. Kekayaan itu tidak boleh didekat. Tidak boleh dikutik-kutik, tidak boleh diambil. Amin. Ya. Yang terakhir, ya, mari kita baca sedikit, belajar. Pei Gimel. Tahun 2023 kita ini masuk ke tahun Pei Gimel. Sedikit belajar ya. Apa sih Pei Gimel? Ya. Pei itu adalah mulut, perkataan, nafas, makanan, dan mencium. Dan Gimel itu bicara tentang unta. Tapi Gimel juga bicara tentang orang-orang miskin. Hari ini pada waktu saya pelajarin tentang Pei Gimel, Tuhan itu berkata seperti ini, nak, bukankah firman Tuhan berkata, Tuhan akan memerintahkan unta-unta dari seberang untuk membawa kekayaan dari seberang masuk ke perbendaharaan anak-anak Tuhan. Amin. Halo. Amin.
Loh, tadi bilang katanya orang fasik hartanya masuk ke kita. Siapa yang mau orang fasik hartanya masuk ke kita? Amin. Nah, hari ini ya kan, tapi dikatakan apa? Kalau engkau mau kekayaan seberang lautan itu diangkut sama unta-unta itu, berikan perhatian kepada orang-orang miskin. Karena Gimel salah satu artinya adalah orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang miskin. Kalau engkau pengen lihat hidupmu makin diberkatin, engkau mulai beri makan orang miskin, maka hidupmu akan diberkati. Amin. Bapak Ibu, saya ini lulus arsitek. Saya ini bukan lulusan dulu dari STT. Walaupun S2 saya akhirnya saya memang mengambil dari S2 teologi ya. Tapi saya ini lulusan arsitek. Dan hari itu orang tua saya berkata, "Nak, kalau kamu lulus, nanti kamu akan jadi tulang punggung keluarga. Kamu akan membiayai adik-adikmu, membiayai saudara-saudaramu." Hari ini Bapak Ibu, saya memang tidak jadi arsitek. Saya jadi hamba Tuhan. Saya memberi makan orang miskin. Saya memberi makan pemulung. Saya memberi makan anak-anak rumah singgah di 38 provinsi. Hari itu orang tua saya berkata, "Nanti saja kalau kamu sudah kaya." Tapi sesungguhnya saya mengucap syukur karena Tuhan panggil saya untuk memberi makan orang miskin. Kenapa? Dengan memberi makan orang miskin, Tuhan tidak tunggu kaya baru saya memberi makan orang miskin. Tapi ini hukum Tuhan. Karena saya memberi makan orang miskin, Tuhan jadikan saya diberkati. Serius. Bapak Ibu, kemarin tahun lalu kami pelayanan. Saya pelayanan ke Bangladesh, ke tempat-tempat miskin. Saya bawa 6 orang anak. Dan total itu kurang lebih membutuhkan uang ratusan juta. Saya harus pergi ke Amerika, berperang, berdoa, membangun pasukan. Dan itu membawa pasukan banyak sekali. Dan itu lebih mahal lagi. Januari kemarin kami bersama di sini ada Ibu Hilda, ada Ibu Purba, ada 2 orang bapak-bapak yang ganteng. Kami pergi ke Israel. Buat saya bukan untuk membanggakan, tapi saya mau berkata, hari ini saya bersaksi, beranikan diri, pegang janji dan firman Tuhan. Kenapa? Bukan kita kok. Saya kerja, hari ini teman-teman saya kerja di arsitek. Itu enggak pergi ke luar negeri sebanyak saya. Tapi hari ini saya memberi makan orang miskin. Tuhan menjadikan hidup saya diberkati. Kenapa? Karena bukan untuk supaya Ibu Nita kelihatan keren, pakai mobil mewah, rumah mewah. No. Semua boleh tahu rumah saya di mana. Mobil saya apa? Boleh tahu. Tapi saya mau berkata, Tuhan berkati saya. Buat apa? Supaya dari hidup saya jadi berkat buat orang lain. Amin. Memberi makan kota, memberi makan orang miskin, jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Makanya saya tanya hari ini, kalau engkau berkata, aku mau breakthrough, aku mau diberkati. Saya tanya, kalau sudah kaya mau apa? Kalau mau ganti mobil mewah, mau punya berlian, percaya nanti itu kekayaan seperti burung yang terbang di depan matamu. Betul firman Tuhan berkata begitu Pak? Kalau engkau ingin kaya, maka dia akan menjadi seperti burung yang lenyap di depanmu. Tapi kalau Tuhan berkati kita untuk hidup kita jadi berkat buat bangsa Indonesia, buat bangsa-bangsa, buat banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta lagu hidupku untuk menggenapi firman-Mu. Bisa enggak Bu? Ya. Ayo Ibu.
Saya suka sekali Ibu ini pimpin pujian. Tapi sekali lagi Bu, kerjakan untuk menggetarkan Tuhan ya. Mari semuanya tutup mata di hadapan Tuhan. Tanda mujizat, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. sekali lagi katakan hidupku ini Tuhan. Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita diberkati itu untuk menggenapi setiap firman-Nya, setiap rencananya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Katakan hidupku menggenapi firman. Mari Tuhan berikan kerinduan untuk sekali lagi percaya. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman. Mari Tuhan biar setiap firman ini digenapi di hadapan-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Musik dan semuanya dengan lembut nyanyikan hidupku menggenapi firman. Firman-Nya berkata, Dia yang akan menghapuskan setiap surat-surat hutang. Hari ini jemaat Tuhan, kalau engkau berkata Tuhan tolong aku Tuhan. Ada hutang yang begitu melilit, ada hutang yang sudah bertahun-tahun engkau tidak sanggup bayar. Ada hutang yang terus dan menerus. Setiap kali engkau berusaha membayar, tetapi engkau terseret kepada hutang lagi dan hutang lagi yang lebih besar. Hari ini di hadapan Tuhan, jadi bukti kebesaranmu. Bapak Ibu, tutup mata semuanya. Tapi kalau hidupmu hari ini, engkau yang sudah dibelit hutang bertahun-tahun, atau engkau hari ini harus menghadapi tagihan hutang yang engkau tidak sanggup bayarkan. Hidupmu ini gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dan tidak pernah ada hari-hari yang lepas dari hutang. Saya minta engkau berdiri di tempatmu masing-masing. Saya akan berdoa. Syakarapa syadadadadadadada.
Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Saya minta semuanya yang berdiri, Bapak Ibu mari maju ke depan.